Ada. Pagi hari ini kembali bersama dengan saya Dr. Suhento Liau dan istri Lilin. Kami berdua dan tentu bersama dengan Anda, kita bersama-sama akan membahas Alkitab, firman Tuhan dalam program Through the Bible, yaitu pembahasan Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan pagi hari ini kita sampai di 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu, pimpinan-Mu, agar firman-Mu yang kami pelajari sungguh dapat kami resapi dengan sungguh-sungguh, dan dia membekali hidup kami, membuat kami lebih tahu akan kebenaran-Mu, dan membuat kami hidup lebih bijaksana. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Lilin akan membacakan, kelihatannya ini sekaligus saja karena satu perikop saja. Silakan. Demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari mereka tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia telah teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat.
Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Iya. Oke, ya kita sudah membaca seluruh pasal dari 10 ini. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Rasul Paulus di hari-hari yang lalu ya, dia telah berbicara tentang masalah makanan ya, masalah yang lain-lain juga ya. Di pasal yang ke-8 dia bicara tentang masalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan kemudian di pasal 9 tentang kritikan-kritikan orang terhadap kerasulannya dan juga terhadap ya, kewajiban jemaat terhadap pelayanan, yaitu memberikan persembahan sebagaimana menerima kekayaan rohani, maka sepatutnya mempersembahkan kekayaan materi yang dimiliki. Nah, di pasal yang ke-10 ini, kalau kita lihat pasal yang ke-10 ya, di sini Rasul Paulus ingin mengajarkan sesuatu, yaitu bahwa mereka tidak boleh ya, mempersekutukan diri mereka dengan segala macam kejahatan dan terutama dosa yang bersifat doktrinal, yaitu mempersekutukan mereka, mempersekutukan diri kita dengan berhala. Nah, di ayat 1 dia berkata, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita ya, semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ya, betul ya. Rasul Paulus dalam hal ini merujuk kepada orang Yahudi, ya, nenek moyang orang Yahudi ya. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut ya. Mereka telah dimasukkan ya, dibaptis itu dimasukkan. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka telah dimasukkan ke dalam awan ya, dan kemudian masuk ke dalam laut ya. Nah, Tuhan waktu itu sengaja memimpin bangsa Yahudi melewati laut Tebrau ya, dengan maksud supaya mereka tidak ada keinginan untuk berbalik lagi ke Mesir. Sebenarnya ada jalan yang lebih pendek ya. Sebenarnya bisa tanpa melewati laut itu, tetapi
Tuhan sengaja memimpin mereka sampai ke laut, ya, dan di tepi laut itu mereka sepertinya putus asa karena di belakang mereka tentara Mesir dalam jumlah besar sedang mengejar mereka. Dengan demikian maka mereka sampai di tepi laut itu, dan kini ya mereka sepertinya putus asa, dan kemudian Tuhan tolong ya mengeringkan ya, itu laut itu, air itu, dan mereka bisa melintas dengan maksud supaya ketika ada masalah di dalam perjalanan mereka tidak terpikir untuk pulang ke Mesir, karena bagaimana cara melewati laut itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan seharusnya juga demikian. Setiap orang yang sudah diselamatkan, setiap orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan, tidak boleh berpikir, tidak boleh ada terbesit sedikit pun di dalam benak kita untuk kembali kepada penyembahan berhala, kembali kepada kepercayaan kita yang lama, karena kita sebenarnya sudah melintasi laut dan sudah dibaptis, ya, menyamakan atau mempersekutukan diri kita dengan Yesus Kristus, ya. Jadi kita ini sudah ini menyatu dengan Yesus Kristus, dan tidak boleh ada pikiran untuk kembali, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang lama lagi. Tidak boleh mempersekutukan diri kita dengan berhala atau dengan kepercayaan kita yang lama yang tidak benar itu, ya. Tidak boleh ada terbesit sedikit pun di dalam pikiran kita. Nah, mereka semua makan makanan rohani yang sama, ya, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Jadi setelah mereka melintasi laut, ya, akhirnya mereka makan makanan rohani yang sama, yaitu mana, ya, yang turun dari sorga, dan mereka minum minuman rohani yang sama, ya, sebab katanya mereka minum dari batu karang rohani. Jadi minum air yang keluar dari batu karang rohani, ya, batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus, ya. Jadi batu karang itu adalah gambaran Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat, ya, bahwa maksud Rasul Paulus, orang-orang Yahudi yang sudah melintasi laut, kemudian ya dimasukkan dalam awan, dan mereka akhirnya makan makanan rohani yang sama, yaitu mana yang turun dari sorga, dan minum minuman rohani yang sama, yaitu air yang keluar dari batu karang. Dan batu karang itu sesungguhnya adalah gambaran Yesus Kristus, ya. Nah, tetapi katanya, sungguh pun demikian, ya, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Sungguh pun demikian, ya, rupanya tidak semua mereka itu, ya, sampai ke Kanaan. Sungguh pun demikian bahwa tidak semua mereka itu berkenan kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, ya, mereka ditewaskan di padang gurun. Oleh sebab itu mereka betul-betul dibinasakan di padang gurun, ya. Nah, kita tahu apa sebab, ya, adalah karena mereka tidak percaya dan tidak tinggal tetap percaya. Mereka sebentar percaya, sebentar tidak, ya. Mereka tidak sungguh-sungguh, ya, percaya dengan segenap hati dan tinggal tetap di dalam iman mereka. Padahal mereka sudah melihat semua hal-hal ajaib. Padahal mereka menyaksikan tulah-tulah yang menimpa Mesir. Padahal mereka menyaksikan mana turun dari sorga. Padahal mereka menyaksikan batu mengeluarkan air bagi mereka, dan berbagai mujizat. Tetapi karena mereka mengikuti Tuhan dengan kedagingan mereka, mereka bukan mengikutinya dengan iman dan kepercayaan mereka. Mereka mengikuti dengan kekuatan kedagingan mereka. Nah, itulah sebabnya Tuhan tidak berkenan kepada mereka, dan kemudian mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi ini sebuah gambaran bagi kita. Paulus sedang menggambarkan sesuatu bagi kita atau bagi jemaat di Korintus pada waktu itu. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh. Semua ini sudah terjadi sebagai contoh. Contoh apa? Contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, tercatat di dalam
itu di dalam Bilangan ya, di dalam Bilangan pasal 11 ayat 4 ya. Ini ya, menginginkan hal yang jahat. Menginginkan hal yang jahat katanya, dan sehingga ya mereka ini ya ditewaskan oleh Tuhan ya. Mereka ditewaskan, dan supaya jangan ya, kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis mereka maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria, dan kemudian Tuhan tewaskan mereka. Itu tercatat dalam Keluaran 32 ayat 6 ya. Jadi mereka melakukan satu dosa ya, mereka menyembah berhala dan Tuhan ya membunuh mereka. Jadi Rasul Paulus ingin supaya semua yang tercatat ini difahami, kemudian dicermati dan ditarik pelajaran darinya, bahwa ya Tuhan ya tidak berkenan kepada orang yang tidak setia gitu, tidak setia. Walaupun sudah dibawa keluar, walaupun sudah melintasi laut, walaupun sudah masuk ke dalam awan, tetapi ternyata kemudian menyembah berhala. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam perikop ini, di dalam pasal ini sebenarnya terbesit bahwa orang yang sudah percaya, orang yang sudah dibaptiskah, orang yang sudah diapakankah, bahkan dia sudah bertobat dan percayakah, ya. Oh, kalau dia tidak tinggal di dalam iman, ya, dia tidak tinggal di dalam iman, maka Allah tidak berkenan kepadanya, ya. Tidak tinggal di dalam iman. Karena di bagian lain Rasul Paulus memperingatkan juga, ya. Misalnya di pasal 15 ayat 2. Ini di dalam kitab yang sama, 1 Korintus, kitab yang sama. Pasal 15 ayat 2 berbunyi demikian. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi ada asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi oleh Injil itu kamu telah diselamatkan. Bukan akan diselamatkan, telah diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi teguh berpegang padanya. Ya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali, ya katanya, kecuali ya kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya, sia-sia saja. Kamu tidak teguh berpegang padanya. Dan sia-sia saja kamu menjadi percaya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ini karena jangan kalau kita melakukan percabulan ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas ya 2 orang. Ini tercatat di dalam Bilangan pasal 25 ya, di mana Tuhan membunuh mereka, ada 23.000 orang mati pada waktu itu. Dan percabulan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini, mengenai masalah percabulan, Allah begitu keras pada masa itu ya, begitu keras melarang mereka melakukan percabulan, melarang mereka kawin dengan bangsa yang non-Yahudi. Itu sebenarnya sebuah gambaran tentang bahaya yang lebih besar pada kita sekarang ini adalah percabulan rohani ya, percabulan rohani. Jangan sekali-kali ya kita terlibat dalam hal-hal yang bersifat penyembahan berhala. Jangan sekali-sekali kita menggabungkan diri dengan pengajaran yang sesat. Ya. Sebenarnya ini yang maksudnya. Ini percabulan rohani. Percabulan rohani yang diwanti-wanti atau yang diperingatkan amat keras di sini. Ya. Yaitu di zaman Perjanjian Lama ini disimbolkan dengan peringatan yang sangat keras ya tentang masalah percabulan. Ya. Sehingga dibunuh ya 23.000 orang. Ya. Dan katanya janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Nah, ini tercatat di dalam Bilangan 21 ya, ayat 5 di situ. Dan kemudian katanya, dan janganlah ya bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, ini tercatat ya di dalam Bilangan 16 ayat 41. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ayat 11 dikatakan, semua ini
telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu ya, di mana zaman akhir telah tiba. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua itu ditulis ya, apa yang dia alami oleh bangsa Yahudi yang telah melewati laut ya, yang telah dibaptis di dalam laut, yang berarti yang sudah pernah ditenggelamkan ke dalam laut untuk menjadi pengikut Musa dan dibaptis di dalam awan, dimasukkan ke dalam awan ya. Mereka ya ternyata sebagian terbesar dari mereka, hanya bagian kecil saja, sebagian terbesar mereka ya itu sungguh-sungguh diselamatkan ya, sungguh-sungguh sampai ke Kanaan. Dan yaitu mereka yang percaya dengan segenap hati mereka dan tetap percaya sampai akhir ya. Jadi semua itu ditulis katanya sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, jadi itu ditulis sebagai peringatan bagi kita, dan hari ini kita bisa mempelajarinya, kita bisa membacanya, dan kita sungguh harus menjadi waspada, dan kita harus terbangunkan karena semua itu telah menimpa mereka, dan ternyata ya mereka sudah melewati laut dan sudah melewati awan. Itu ya sungguh bukan berarti mereka boleh hidup semau-maunya, bukan berarti mereka boleh ada melakukan persekutuan dengan berhala dan lain sebagainya. Nah, tidak boleh ya. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini ya. Nanti dia akan menyinggung masalah ini makan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala. Bukan masalah makan itu, tetapi persekutuannya, persekutuan dengan berhala itu. Nah, itulah yang harus diwaspadai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada persekutuan dengan pengajaran yang jahat ya, pengajaran yang sesat. Kita ada bagian di dalamnya. Nah, itu yang perlu dicermati. Jadi katanya semuanya itu ditulis ya, untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, menjadi peringatan di mana zaman akhir ya telah tiba. Zaman akhir. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya sekarang ini ya, rupanya Rasul Paulus menganggap ini sebagai zaman akhir ya. Sekarang sudah di zaman akhir ya. Pada zaman Rasul Paulus saja 2000 tahun yang lalu. Kalau gitu zaman akhir itu sebenarnya sejak kapan? Zaman akhir itu sebenarnya sejak Yohanes Pembaptis berseru ya. Sejak Yohanes Pembaptis datang dan berseru, bertobatlah ya sebab kerajaan surga sudah dekat katanya. Nah, itu berarti zaman akhir ya. Tuhan sebenarnya waktu itu berencana untuk ya segera mendirikan kerajaan 1000 tahun, kerajaan Daud yang dijanjikan ya, segera kalau bangsa Yahudi menyambutnya sebagai Mesias, sebagai juru selamat mereka, yang menyambutnya sebagai anak Daud yang akan memerintah ya di kerajaan Daud, di tahta Daud. Tetapi karena mereka menolak, maka ya pendirian kerajaan Daud itu ditunda dulu ya, ditunda dulu. Ditunda sampai kapan? Kata Tuhan, engkau tidak perlu tahu waktu dan masa yang ditetapkan oleh Bapa, katanya. Ketika muridnya tanya, apakah sekarang? Dia bilang, kamu tidak perlu tahu waktu dan masa yang ditetapkan oleh Bapa. Dan jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berarti kerajaan 1000 tahun itu pasti akan berdiri. Dan kita hanya perlu menunggu. Nah, dan dalam waktu menunggu inilah, ya, ini semuanya dihitung ini sudah akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman ya. Kita hidup di zaman di mana setiap saat gitu Tuhan bisa datang, setiap saat Tuhan bisa bunyi sangkakala dan Tuhan ada di angkasa dan kita menyongsongnya ke atas di sana. Setiap saat hal itu bisa terjadi. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi kita ke dalam pembahasan kita. Kita sampai di ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi Rasul Paulus tidak mau ada orang menyombongkan diri. Orang menyangka bahwa saya sudah aman, saya sudah pasti. Saya orang pilihan kok. Ya. Orang yang sudah dipilih tidak akan terhilang lagi.
selama-lamanya. Jadi dia boleh bikin apa saja. Dia boleh mempersekutukan dirinya dengan berhala. Dia boleh melakukan apa saja. Ya, dia boleh pergi untuk demi jabatan dan lain sebagainya, pindah agama dulu gitu. Nanti kira-kira sudah pensiun nanti baru kembali lagi. No, ya. Itu tidak bisa begitu punya. Ya. Jadi jangan ada orang yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Ya. Hati-hatilah kalau ada orang menyangka demikian supaya ia jangan jatuh. Nah, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sebenarnya Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat Korintus dan juga kita bahwa ya jangan ada orang yang beralasan bahwa pencobaannya terlalu berat, oleh sebab itulah maka dia jatuh. Tidak, ya. Semua pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang tidak melampaui batas kekuatan manusia. Dan kalau kita jatuh adalah memang karena kita tidak sungguh-sungguh setia, ya. Kita tidak sungguh-sungguh tetap ya bertekun di dalam iman. Kita tidak sungguh-sungguh di situ. Tetapi ya kita tergiur, ya. Kita tergiur oleh berbagai hal yang lain, atau kita tidak memandang ke depan, kita tidak tahan, ya kita padahal itu pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Nah karena itu katanya saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah dia mulai masuk ke dalam inti persoalannya, jauhilah penyembahan berhala, ya. Jauhilah. Jadi jangan sampai Anda terlibat di dalamnya. Jangan sampai ada persekutuan di dalamnya. Itu sebenarnya yang dimaksudkan. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, ya. Nah, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Ya, oke. Yes. Ini saya sudah, mungkin Paulus dia umurnya juga sudah lumayan tua pada waktu menulis ini. Aku katanya ya, jadi memberi nasihat ya sebagai orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan ya. Coba ya ikutilah pengajaran dengan nalar ya, bukan membabi buta gitu. Ikutilah petunjuk ya dengan penuh kesiuman gitu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Nah, dia menyinggung ini perjamuan Tuhan, ya, perjamuan Tuhan. Dia menyinggung perjamuan Tuhan yang kita laksanakan ya. Itu adalah ya persekutuan kita ya, ketika kita minum anggur yang mengingatkan kita pada darah Kristus, maka itu adalah satu persekutuan kita dengan darah Kristus. Jadi pertama-tama saya ingin supaya pendengar memahami ya namanya yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Itu bukan perjamuan kudus. Itu namanya yang benar itu adalah perjamuan Tuhan, ya bukan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu nama yang dibikin oleh gereja Katolik karena sesuai dengan konsep mereka. Konsep mereka itu adalah yang menyelamatkan itu adalah gereja. Gereja menyelamatkannya melalui misa, dan di dalam misa itu ada komunion, dan di dalam komunion itu ada Eukaristi ya. Jadi ada perjamuan kudus. Jadi perjamuan itu menguduskan mereka, kemudian oleh sebab itu mereka lakukan setiap minggu. Perjamuan itu menguduskan mereka. Jadi mereka dikuduskan melalui perjamuan kudus itu. Tetapi ya kita lihat di dalam Alkitab ya. Nah, Martin Luther sempat protes tapi kepalang tanggung dalam hal ini. Ya, Martin Luther pernah ditanya mengenai masalah perjamuan ini. Sekarang katanya apa konsep kita? Ya teman-teman, Martin Luther tanya kepadanya. Karena gereja Katolik menganut konsep transubstansial. Ya, jadi ketika ini imamnya, ya mereka pakai imam di sana, ketika pastor imamnya itu berdoa atas roti dan anggur itu, maka roti itu telah berubah menjadi daging dan anggur itu berubah menjadi darah Kristus. Jadi mereka konsepnya adalah transubstansial. Jadi trans itu artinya berubah, substansinya berubah. Nah, ketika Martin Luther ditanya, sekarang konsep mereka tentang perjamuan ini apa? Martin Luther berkata ini
substansialnya itu ya. Jadi konsubstansial kan ya, konsubstansial. Jadi konnya itu artinya bersama ya, bersama dengan substansi. Jadi konsubstansialnya. Jadi bukan transubstansial tapi konsubstansial. Jadi ini maksud Martin Luther adalah ketika berdoa maka tubuh Tuhan Yesus bersama di situ. Darah Tuhan Yesus bersama di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi Rasul Paulus menjelaskannya, di besok kita akan membahas itu di pasal 11 dengan lebih detail lagi ya, bahwa sesungguhnya itu adalah sebuah peringatan, enggak trans dan enggak kon ya. Jadi perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya untuk menjadi peringatan akan aku. Jadi menjadi peringatan akan aku. Jadi ya itu bukan jadi darah Yesus, itu bukan jadi daging. Lalu ada orang berkata begini, nah mengapa Tuhan Yesus bilang, inilah dagingku dan inilah darahku. Ya, kalau sesuatu yang kita adakan untuk memperingati sesuatu yang lain, kita harus melihat inilah dagingku dan inilah darahku. Seperti seseorang menunjukkan foto saya kepada Anda, dia bilang, nah ini Dr. Liao ya, ini Dr. Suhento Liao. Ya benar gitu ya. Dia bilang begitu, benar. Tetapi tentu yang dimaksudkan ini adalah foto gitu ya. Jadi kita mesti mengerti itu. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Rasul Paulus berkata ya, bukankah ya ini cawan pengucapan syukur ya yang kita adakan ini, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jadi ketika kita mengikuti perjamuan Tuhan ya, bukan perjamuan kudus ya, itu artinya kita bersekutu ya dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi ketika kita makan roti dan minum anggur, itu menunjukkan kita ada persekutuan ya. Kita memahami ya persekutuan dengan Kristus ya, dengan tubuhnya dan dengan darahnya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian di dalam roti yang satu. Jadi maksudnya ini jemaat ini satu tubuh. Ketika kita duduk makan mengucap syukur bersama-sama atas ya perjamuan Tuhan yang diselenggarakan, itu adalah sebuah pengumuman bahwa kita di sini adalah satu tubuh. Oleh sebab itulah perjamuan yang benar ya, yang sesuai dengan Alkitab, itu tidak boleh diikutin oleh orang yang tidak termasuk di dalam anggota jemaat di tempat itu. Ya, tiap orang Kristen itu harus ada jemaatnya, dia di mana ya. Dia berjemaat di mana. Dan ketika dia berjemaat, katakanlah sebuah jemaat yang di Jakarta Selatan, dia tidak boleh kebetulan hari Minggu ini dia ada di Jakarta Utara, lalu dia ikut perjamuan di situ. Tidak. Ya, dia itu tubuhnya itu dia tubuh Kristus yang di Jakarta Selatan di sana. Jadi ketika dia ada di Jakarta Utara ya, dia sebagai tamu. Ya, dia tidak boleh mempersekutukan dirinya dengan jemaat di situ, karena dia adalah bagian dari jemaat yang di Jakarta Selatan di sana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena roti adalah satu katanya, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh ya. Jadi maksudnya jemaat Korintus satu tubuh ya. Satu jemaat Korintus itu satu tubuh. Kemudian jemaat Efesus itu satu tubuh. Orang bilang, loh kok jadi banyak? Oh ya, itu bukan tubuh jasmani, itu tubuh rohani Kristus. Nah, grafe ini tubuh Kristus. Maksudnya adalah tubuh Kristus yang disunter, yang mewakili Yesus Kristus disunter. Nah, kalau ada orang jemaat berkumpul di Pontianak, itu adalah tubuh Kristus di Pontianak. Dia mewakili Yesus Kristus di Pontianak gitu. Ada orang berkumpul di Bekasi ya. Bekasi yang percaya kepada Tuhan Yesus membentuk satu jemaat. Itu adalah tubuh Kristus ya di Bekasi, yang mewakili Kristus di Bekasi gitu. Di sana itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, perhatikanlah katanya bangsa Israel ya, menurut daging katanya. Perhatikan bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan apa yang dipersembahkan kepada Abraham mendapat bagian dalam pelayanan mezbah ya? Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan ya mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Ya, seperti imam-imam ya, mereka dapat bagian di situ ya. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu ya, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan katanya.
Apa yang kumaksudkan ialah bahwa ya persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah ya. Dan aku tidak mau bahwa kamu ya bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi begini, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, ketika makanankah apakah itu ya dipersembahkan kepada roh-roh jahat gitu. Dan kemudian kita ada di situ duduk bersama ya, bersama dengan mereka, menikmati itu ya bersama dengan mereka. Jadi kita bersekutu, kita memasukkan diri kita mempersekutukan diri kita dengan berhala mereka itu. Nah, inilah sebabnya maka ya kata Rasul Paulus ya bahwa memang kita bebas sebenarnya, kita bebas, tetapi ya kita tidak mau mempersekutukan diri kita dengan berhala. Kita tidak mau ya. Nah, oleh sebab itu dia mengajarkan lebih jelas lagi. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, Nah, lihat namanya yang benar itu perjamuan Tuhan ya, cawan Tuhan. Dan juga dari cawan roh-roh jahat. Jadi di gereja kita ada cawan Tuhan, ya, cawan persekutuan dengan Tuhan. Dan kita tidak bisa pergi ke rumah berhala, kemudian bersama-sama di sana juga minum cawan roh-roh jahat gitu. Ya, itu namanya kita mempersekutukan diri kita di sana gitu. Ya. Nah, kemudian kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan. Nah, perjamuan Tuhan itu yang di gereja, yang di dalam jemaat Tuhan, perjamuan Tuhan, dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat yang di ini katanya yang di rumah berhala itu ya, yang di rumah berhala itu perjamuan roh-roh jahat gitu. Jadi kita tidak boleh hari Minggu lalu kita ikut perjamuan Tuhan di jemaat ya. Kemudian hari-hari lain kita juga duduk di dalam rumah berhala dan juga mengikuti perjamuan roh-roh jahat yang diselenggarakan di sana. Nah, itu yang maksud Rasul Paulus. Jadi jangan kamu mengeratkan atau mempersekutukan diri kamu dengan roh-roh jahat di situ ya. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Nah, kalau kita berbuat demikian, kita membangkitkan cemburu Tuhan gitu ya. Bahwa di hari-hari tertentu kita bersekutu dengan Tuhan, kita memuji-muji Tuhan, kita melayani Tuhan. Kemudian di hari yang lain kita pergi ke tempat berhala, rumah berhala, kita mempersekutukan diri kita di sana juga gitu dengan mereka. Wah, itu kita bisa membangkitkan cemburu Tuhan ya. Wah, itu bisa Tuhan bisa marah sekali ya dengan demikian, karena Tuhan tidak mau ada hubungan ya, kita ini sepertinya mendua hati gitu, mendua hati ya. Jadi sebagian hati kita ke Tuhan, sebagian hati kita ke berhala gitu. Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Nah, apakah kita lebih kuat daripada dia katanya? Wow, siapakah yang berani membangkitkan cemburu Tuhan itu ya? Siapakah yang berani mencobainya? Siapakah yang berani main-main dengan Tuhan? Jangan coba-coba. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita pergi ke satu tempat, ya rumah berhala sudah jelas itu Tuhan tidak suka. Tetapi sekarang persoalannya yang lebih teliti lagi gitu ya, yang lebih detail lagi kita beriman adalah apakah semua yang disebut gereja itu benar? Ya, ini kita perlu cermati ya. Bukan lagi rahasia dan tidak perlu lagi kita sungkan-sungkan untuk mengatakan bahwa banyak gereja yang sesungguhnya itu bukan milik Tuhan Yesus ya, bukan milik Tuhan Yesus. Nah, kita lihat ya apa yang mereka lakukan ya. Kalau orang kumpulkan orang kemudian nyanyi-nyanyi, sebut-sebut Yesus, baca Alkitab dan lain sebagainya, tetapi perkumpulan itu didirikan untuk misalnya mengeruk duit gitu dan lain sebagainya ya, untuk menjual jimat dan lain sebagainya. Apakah itu milik Tuhan? Ya. Nah, kita perlu bijaksana untuk menilai semua itu ya. Perlu kebijaksanaan. Mohon Tuhan pimpin supaya kita mengerti kebenarannya dengan baik. Nah, kemudian di ayat yang ke-23 katanya, segala sesuatu diperbolehkan. Benar ya. Ya, di dalam Yesus Kristus ada kebebasan, ada kemerdekaan. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Nah, tentu ya, orang Kristen yang sudah lahir baru adalah orang yang bijaksana.
Ya, bukan semuanya dibolehkan lalu kita labrak semuanya gitu. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi kita harus memilih sesuatu yang berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar katanya. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Berarti orang Kristen harus memilih sesuatu yang membangun, sesuatu yang mengarahkan kita ke hal yang lebih positif gitu. Nah, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi jangan mencari keuntungan sendiri, melainkan mencari keuntungan orang lain. Maksudnya jemaat ya, karena dia saudara kita. Nah, Rasul Paulus mau menyinggung masalah ini sifat egois ya. Janganlah di dalam jemaat orang yang sifat egois ya, orang yang ini memelihara perasaannya sehingga begitu peka ya, begitu gampang tersinggung. Kalau orang tersinggung itu berarti orangnya sombong gitu ya. Orang rendah hati tidak akan tersinggung. Orang yang tersinggung itu adalah orang yang sombong ya. Orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya layak dihormati, orang lain kurang menghormatinya, makanya dia tersinggung gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging katanya. Kata Rasul Paulus, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Kalau kita beli daging tentu tidak usah tanya-tanya, ini daging dipersembahkan pada berhala enggak? Enggak, sebenarnya itu bukan masalah itu. Ya, bukan masalah itu katanya. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan ya. Semua daging itu diciptakan oleh Tuhan, milik Tuhan gitu. Bukan masalah itu ya. Mau dimakan berhala itu tidak makan, roh jahat itu tidak makan. Hanya itu dibawa orang untuk dipersembahkan kepada roh jahat. Nah, persoalannya sekarang bukan makan daging itu, tetapi persoalannya itu adalah sikap kita. Sikap kita mempersekutukan diri kita dengan berhala. Jadi begini, makan daging itu di rumah kita dengan makan daging itu di rumah berhala itu dua hal yang berbeda. Kita makan itu di rumah berhala ya, itu kita ikut bersekutu di situ. Tapi makan itu daging itu di rumah itu adalah daging, apa adanya daging, ya substansi daging itu. Ya, itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, ayat 27, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undang itu kamu terima, ya makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Ya makanlah, anggap itu memang sebuah makanan, satu makanan yang disuguhkan ya. Enggak usah banyak urusan gitu. Tetapi ya katanya, tetapi kalau seorang berkata kepadamu, salah satu teman di situ atau apa, dia bilang itu persembahan berhala ya. Ya, maka ya janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Bukan keberatan hati nurani kita. Kita tahu sebenarnya itu boleh makan. Tetapi karena orang itu mau melihat ya, apakah kita ada persekutuan dengan berhala atau tidak, ya kita tidak usah makan itu ya. Kita tidak usah makan. Atau ya mungkin ya melalui satu penjelasan yang kalau ada waktu yang cukup, ya kalau ada kesempatan untuk menjelaskan, ya mungkin itu bisa dijelaskan bahwa sesungguhnya itu tidak ada masalah. Tetapi apakah orang itu mau terima atau tidak? Dan apakah perbuatan kita itu bisa menyebabkan orang tersandung atau tidak? Nah, semua itu harus menjadi pertimbangan. Ya, harus menjadi pertimbangan. Nah, karena apa? Kata Rasul Paulus ayat 29, yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain. Kalau hati nurani saya sih nggak ada keberatan, misalnya gitu. Saya sudah mengerti ya, berhala itu nggak ada apa-apa, roh jahat itu nggak makan apa-apa ya. Semuanya itu saya boleh makan apa saja yang saya mau makan. Kalau menurut hati nurani saya, karena saya sudah mengerti gitu ya. Mau makan apa saja makan, karena makanan tidak ada urusan kesucian kita itu dipengaruhi oleh makanan lagi di zaman ibadah hakikat sekarang ini. Nah, tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kata Rasul Paulus, sekarang ini adalah kita makan atau minum kita demi orang lain ya katanya. Nah, katanya mungkin ada orang yang langsung berkata, mengapakah kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Ya, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa ya orang berkata jahat tentang aku ya karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur.
Nah, mungkin ada orang berkata bahwa ini kan urusan saya makan. Tetapi Rasul Paulus bilang, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan ya dalam hidup ini, kita pertimbangannya itu adalah apakah Tuhan dimuliakan atau tidak, apakah Tuhan dihormati atau tidak, ya apakah orang diselamatkan atau tidak melalui apa yang aku lakukan. Nah, itulah sebenarnya yang penting ya, yang perlu diperhatikan. Jadi kita makan ya kita demi Tuhan, kita tidak makan kita demi Tuhan, kita makan ini demi Tuhan, kita makan itu demi Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Jangan kamu menimbulkan ini orang bilang, wow, rupanya ya dia ini tidak menjadi persoalan, dia baca, dia makan makanan berhala, rupanya ada hubungan baik ya antara ini, rupanya pengajaran mereka sama rupanya begitu. Ini yang kita tidak mau ya. Ini yang kita tidak mau ya. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, ya baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ya mungkin orang Kristen lain yang lebih junior gitu ya, lebih muda rohaninya, itu lalu mengikuti Anda dalam konsep yang salah gitu, mengikuti. Lain kali dia diundang ke rumah berhala makan, dia juga pergi ke sana karena dia bilang tempo hari si itu juga makan itu ya, yang dianggap lebih dewasa rohani. Maka kita ya telah menyebabkan orang jatuh. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulusnya. Nah, sama seperti aku juga berusaha katanya ya, menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Nah, berusaha berhati-hati menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk ya kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak ya, supaya mereka beroleh selamat. Jadi tahu sekali di sini yang diutamakan rupanya itu adalah apa? Keselamatan orang, pelayanan ya, demi menyelamatkan jiwa. Sebenarnya kita boleh makan apa saja, tidak jadi persoalan, tetapi demi pemberitaan Injil, demi kebenaran. Nah, itulah sebabnya kita berkata misalnya mengenai masalah merokok ya, mengenai masalah merokok. Nah, semua orang tahu di muka bumi ini ya bahwa morfin itu tidak baik. Kalau kita isap morfin, kita ketagihan dan bisa sakau, bisa ini ya, segala macam itu ya, bisa ketagihannya sampai berguling-guling gitu ya. Nah, kita tahu bahwa rokok juga mengikat ya, rokok juga mengikat. Itu adalah jenis candu yang paling ringan ya. Kalau tidak mengikat berarti kita boleh tidak merokok misalnya seminggu gitu. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, karena apa? Karena mengikat. Oleh sebab itulah ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau engkau sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya Tuhan Yesus, kalau engkau sudah sungguh-sungguh dilahirkan kembali, mari berseru kepada Tuhan, nyatakan cintamu kepadanya, buang itu rokok sekarang juga ya, remes-remes dia dan berkata, mulai hari ini ya engkau adalah musuhku ya. Mulai hari ini engkau adalah musuhku dan saya tidak mau menjamah engkau satu kali pun lagi. Nah, Anda buktikan bahwa saya mengasihi Tuhan ya. Jadi kita makan, minum atau apa, kita demi Tuhan, demi orang diselamatkan. Demi ya, mungkin istri kita akan diselamatkan ya, mungkin suami kita, mungkin orang tua, mungkin anak kita. Ya, kita mau mereka diselamatkan. Kita mau kita diselamatkan. Apakah ada pada diri kita sesuatu yang menghalangi mereka? Ya. Nah, coba kita singkirkan semua itu demi supaya mereka bisa diselamatkan. Ayat 1 dari pasal 11 yang kita ikutkan ini yaitu kata Rasul Paulus, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, jadi Rasul Paulus mau kita meneladaninya bahwa dia berhati-hati dalam soal makanan. Dia berhati-hati karena dia tahu bahwa dalam segala aspek kehidupan kita perlu memuliakan Tuhan di sana. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Tuhan, Engkau membimbing kami dengan firman-Mu. Ya, setelah kami bertobat dan percaya kepadamu, diselamatkan. Engkau mengajar kami, menuntun kami, memberitahukan kepada kami harus bersikap bagaimana untuk menyenangkan hati-Mu dan demi orang lain diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.